Bumbunya kita ketuk-ketuk sampai dia keluar. Nah, seperti ini. Kemudian alat ini harus dikokang agar dapat tekanan. Alat pengokangnya ada dua. Ada yang menggunakan pressure box. Nah, pressure box tinggal alat ini diletakkan di sini. Tapi ingat, yang pengunci harus dibuka dulu. Nah, digeser. Karena kalau masih keadaan terkunci, dia tidak akan bisa dikokang. Nah, nanti masukkan sini alatnya. Kemudian tinggal ditekan saja kokangnya, klak, itu sudah bisa mengokang, ya. Jadi bisa kita praktekkan dengan alat kokang ini, ya, tinggal diletakkan di tempat yang datar, ya, seperti ini, ya. Lihat 1, 2, 3, ya sudah. Nah, alat ini bisa dipakai. Nah, kalau Anda mau menggunakan cairan yang tadi jumlahnya sekian 0,4, maka ini juga angkanya di 40 atau 0,4. Nah, jadi dikunci dulu dan kita geser sesuai ini sampai 0,4 batangnya ini. Nah, kalau tidak pas nanti alat ini tidak akan dimasukkan nozzle-nya itu. Nah, kemudian sudah pas 0,4, nozzle bisa dimasukkan. Cara muternya seperti skrup, ya. Jadi cara jarum jam ini untuk mengencangkan, kalau berlawanan untuk melepas. Ya, setelah fit pas, pastikan. Kemudian dibuka ini, kuncinya dibuka. Nah, setelah dibuka dia baru bisa untuk menyuntikkan. Nah, karena ini kita hanya pakai cairan steril, tidak pakai obat, kita menyuntikkannya ke udara, tidak ke jaringan tubuh manusia. Ya, kita bisa lihat nanti jaraknya itu penembakannya bisa menembus sampai ke cairan ini, bisa nembus lapisan subkutan, ya. Nah, caranya nanti tinggal dipaskan 90 derajat. Ya, misalnya kalau ini dengan tubuh manusia seperti ini. Ya. Ada beberapa jaringan yang memang tidak boleh disuntikkan. Itu ada dalam buku petunjuk. Nah, ini buku petunjuknya sudah model baru. Nanti kita kalau mau jual juga ada terjemahan, karena di sini bahasanya bahasa Inggris. Ya. Nanti ada beberapa jaringan yang dilarang untuk disuntik. Nah, itu juga harus dihindari nanti, ya. Nah, ini tekan 90, kemudian agak ditekan sedikit, ya. Berarti ditekan sedikit, lalu ditekan ini jebret. Nah, ini akan masuk ke dalam subkutan. Karena kali ini isinya cairan steril, kita hanya menembakkan ke udara untuk dilihat seberapa kecepatannya. Bisa dilihat nanti di atap kita ini, ya, akan kelihatan berapa tingginya. Nah, udah cairannya ke atas, ya. Dilihat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
ketuk-ketuk sampai dia keluar. Nah, seperti ini. Kemudian alat ini harus dikokang agar dapat tekanan. Alat pengokangnya ada dua, ada yang menggunakan pressure box. Nah, pressure box tinggal alat ini diletakkan di sini, tapi ingat yang pengunci harus dibuka dulu. Nah, digeser, karena kalau masih keadaan terkunci dia tidak akan bisa dikokang. Nah, nanti masukkan sini alatnya, kemudian tinggal ditekan saja kokangnya, klak, itu sudah bisa mengokang. Ya, jadi bisa kita praktekkan dengan alat kokang ini. Ya, tinggal diletakkan di tempat yang datar, ya seperti ini. Ya, lihat 1, 2, 3. Ya sudah. Nah, alat ini bisa dipakai. Nah, kalau Anda mau menggunakan cairan yang tadi jumlahnya isian 0,4, maka ini juga angkanya di 40 atau 0,4. Nah, jadi dikunci dulu dan kita geser sesuai ini sampai 0,4 batangnya ini. Nah, kalau tidak pas nanti alat ini tidak akan dimasukkan nozzle-nya itu. Nah, kemudian kalau sudah pas 0,4, nozzle bisa dimasukkan. Cara memutarnya seperti skrup. Ya. Jadi cara jarum jam ini untuk mengencangkan, kalau berlawanan untuk melepas. Ya, setelah fit pas, pastikan. Kemudian dibuka ini. Kuncinya dibuka. Nah, setelah dibuka dia baru bisa untuk menyuntikkan. Nah, karena ini kita hanya pakai cairan steril, tidak pakai obat, kita menyuntikkannya ke udara, tidak ke jaringan tubuh manusia. Nah, kita bisa lihat nanti jaraknya itu penembakannya bisa menembus sampai ke cairan ini, bisa nembus lapisan subkutan. Ya. Nah, caranya nanti tinggal dipaskan 90 derajat. Ya, misalnya kalau ini dengan tubuh manusia seperti ini. Ya. Ada beberapa jaringan yang memang tidak boleh disuntikkan. Itu ada dalam buku petunjuk. Nah, ini buku petunjuknya sudah model baru. Nanti kita kalau mau jual juga ada terjemahan, karena di sini bahasanya bahasa Inggris. Ya, nanti ada beberapa jaringan yang dilarang untuk disuntik. Nah, itu juga harus dihindari nanti ya. Nah, ini tekan 90, kemudian agak ditekan sedikit. Ya. Berarti ditekan sedikit, lalu ditekan ini jebret. Nah, ini akan masuk ke dalam subkutan. Karena kali ini isinya cairan steril, kita hanya menembakkan ke udara untuk dilihat seberapa kecepatannya. Bisa dilihat nanti di atap kita ini, ya, akan kelihatan berapa tingginya. Nah, udah cairannya ke atas.